Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para lender dana syariah. Hari kemarin tanggal 17 Oktober 2025, saya merilis sebuah berita, yaitu ada 73 perusahaan yang meminjam dana kita, di mana dana itu dipakai untuk proyek mereka. Nah, perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan di video saya, ada 73 tadi itu, mereka itu beralamatkan di sekitaran Pulau Jawa, kawan-kawan. Jadi mereka kantornya itu ada di Pulau Jawa. Sedangkan saya sendiri kan tinggalnya di Bali ya. Saya tinggalnya di Bali, jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi apakah perusahaan-perusahaan itu real atau tidak. Satu, yang kedua, apakah para perusahaan ini, 73 perusahaan ini, itu apakah memang mereka benar meminjam dana untuk proyek mereka dari Dana Syariah Indonesia. Maka yang bisa kita lakukan adalah saya mengajak kepada kawan-kawan para lender yang ada di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bandung, kemudian kota-kota sekitar Jawa Barat ya. Ada juga di Lampung, di Medan. Jadi perusahaan-perusahaan yang meminjam dana kita itu paling banyak, mayoritas yang kota-kota yang saya sebutkan tadi, kawan-kawan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah, yang bisa kawan-kawan lakukan adalah, dikarenakan saya tinggalnya di Bali dan tidak ada perusahaan pengembang yang meminjam dana yang berasal dari Bali, jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi. Sedangkan kawan-kawan yang tinggal di Pulau Jawa, di kota-kota yang saya sebutkan tadi, itu bisa mencari tahu PT-nya di mana, perusahaannya, lokasinya di mana. Jadi kawan-kawan yang ada di kota di mana kotanya sama dengan keberadaan dari perusahaan, kawan-kawan mendatangi ya, kawan-kawan mendatangi perusahaan, bersilaturahmi baik-baik ke sana. Kemudian berbicara dari hati ke hati dengan pemilik perusahaan atau orang yang diberikan tanggung jawab, bisa manajernya, itu menceritakan permasalahan kita, yaitu kita itu kan sebagai lender dana syariah ya, yang mana uang kita itu kita investasikan ke dana syariah untuk dipinjamkan kembali ke perusahaan dalam rangka pembiayaan properti mereka. Nah, kita tanyakan kepada mereka, apakah benar mereka, para perusahaan ini, meminjam dana untuk pembiayaan proyek mereka itu dari Dana Syariah Indonesia. Dikarenakan apa, kawan-kawan? Dikarenakan kalau rilis berita yang dilakukan oleh Dana Syariah itu sendiri, perusahaan itu borrower itu kesulitan untuk mengembalikan dana kita karena proyek macet ya. Tapi saya ragu, kawan-kawan, saya sanksi, dikarenakan masa iya 73 perusahaan itu gagal bayar berbarengan ya. Kalau 1-2 proyek itu wajar. Kan kita itu pendana, para lender itu jumlahnya banyak ya. Di Facebook saja itu ada 8.000 anggota. Jadi yang bergabung di Facebook saja ada 8.000 lender. Kemudian di Telegram ini ada 2.000 lebih ya, 2.600. Tadi malam saya join dan akan saya pelajari. Di situ juga saya nanti akan memberikan sumbangsih, mengupayakan bagaimana supaya dana kita bisa balik ya. Jadi kita sama-sama berjuang, kawan-kawan. Kita sama-sama berjuang bagaimana supaya dana kita bisa balik. Jadi apapun yang bisa kita lakukan. Nah, ini satu hal yang belum bisa saya lakukan, tidak bisa saya lakukan dikarenakan perusahaannya memang nggak ada yang ada di Bali. Perusahaan itu tidak ada yang ada di Bali, tapi sempat kesebut Pecatu ya. Jadi ada perusahaan yang kesebut Pecatu, alamatnya itu kok di Pecatu. Apakah Pecatu Bali? Sedangkan jarak saya ke Pecatu itu ada sekitar 20 km. Nanti akan saya pelajari. Jadi upaya saya yang tinggal di Bali itu saya akan pelajari perusahaan yang ada kata Pecatunya, di mana alamatnya itu kok belakangnya ada Pecatu.
saya akan pelajari apakah mereka tinggal, apakah kantornya ada di Pecatu di Bali ini. Itu yang saya lakukan. Sedangkan kawan-kawan yang memang tinggalnya di Pulau Jawa, Jabodetabek, Bandung, sekitar situ, dimana dari 73 perusahaan tadi, yang perusahaan alamatnya paling dekat dengan kawan-kawan. Kawan-kawan tolong kawan-kawan datangi, bicara baik-baik kepada mereka, bertanya apakah benar mereka pinjam dana untuk pembiayaan proyek dari Dana Syariah Indonesia. Kalau mereka benar, ya sudah, mungkin mereka lagi kesulitan untuk mengembalikan dana, kita maklum. Tapi kawan-kawan, kalau seandainya perusahaan ini yang disebutkan oleh DSI Indonesia, yang disebutkan oleh Dana Syariah Indonesia, itu perusahaan tersebut tidak meminjam dana dari DSI, maka DSI yang bohong, DSI yang bersalah, DSI yang memang sengaja menyelundupkan uang kita, yang sengaja mengkorupsi uang kita, kawan-kawan. Jadi itu kawan-kawan, ajakan dari saya. Ayo sama-sama kita berjuang. Ayo kita datangi perusahaan yang di antara 73 perusahaan tadi yang menurut beritanya pinjam dana dari kita, pinjam dana dari DSI, yang mana sumber dananya itu dari kita. Itu yang bisa kita lakukan, kawan-kawan. Ya, itu yang bisa kita lakukan salah satu. Kemudian hasil dari upaya kita, hasil dari kita mendatangi perusahaan, nanti kita share sama-sama. Di mana? Kita share di grup Facebook, di grup Telegram. Kawan-kawan yang belum bergabung di grup Facebook, nama grup Facebooknya Dana Syariah Community. Sedangkan untuk Telegramnya nanti akan segera saya kirimkan link Telegramnya di kolom komentar atau nanti di kolom deskripsi. Jadi kawan-kawan bisa join. Jadi itu kawan-kawan. Jadi itu yang bisa kita lakukan sebagai lender Dana Syariah, mengupayakan bagaimana supaya dana kita bisa balik. Jadi kita pakai cara yaitu mendatangi langsung perusahaan tadi, memastikan apakah mereka benar pinjam dana dari kita. Kemudian kawan-kawan, Dana Syariah Indonesia DSI ini mengatasnamakan Islam, ya, mengatasnamakan dan membawa-bawa label-label Islam. Namanya sendiri Dana Syariah. Namanya syariah itu kan harusnya menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, keadilan. Tapi DSI itu menyembunyikan fakta, menyembunyikan berita dari kita. Tidak fair, tidak memberitakan semuanya. Jadi banyak yang ditutup-tutupi. Bahkan saya menduga ini adalah skema Ponzi. Skema Ponzi. Kemudian kita juga harus menekan para mereka yang ikut mensponsori Dana Syariah ini, yang ikut mempromosikan. Siapa itu? Dude Harlino. Dude Harlino itu artis yang mempromosikan Dana Syariah. Ikon dari Dana Syariah ini Dude Harlino. Istrinya Alicia siapa? Dubandono. Ya, itu juga kita tekan supaya mereka mau ikut berjuang untuk mengembalikan dana kita. Lalu Helmi Yahya di salah satu podcastnya itu mengundang di situ ada Dude Harlino sama satu petinggi Dana Syariah, ya. Kita tekan juga, kita minta kepada Dude, kita minta kepada Helmi Yahya untuk menekan, untuk menanyakan, untuk mengupayakan bagaimana supaya dana kita para lender itu bisa balik, karena mereka ikut mempromosikan. Kemudian video pertama yang saya tonton di Dana Syariah yang mempengaruhi pikiran saya untuk ikut itu karena DSI masuk TV One di Cafe Break, ya. Pimpinannya itu yang namanya Pak Jufri itu
tampil di TV One di acara Coffee Break. Pikir saya, kalau sudah masuk TV berarti legal. Pikir saya, kalau sudah masuk TV dan TV-nya ini TV swasta yang terkenal, maka cenderung aman. Jadi kita berupaya memaksa kepada TV One untuk memberitakan kembali perkembangan DSI, memaksa untuk mengundang datang lagi acara Coffee Break untuk mengklarifikasi, memberitakan tentang apa yang sedang terjadi di DSI, kemudian mengkonfirmasi upaya-upaya maksimal apa yang sudah dilakukan oleh DSI untuk bisa mengembalikan dana kita. Jadi itu kawan-kawan, itu yang bisa kita lakukan. Tambah lagi, ini ide saya kawan-kawan. Dikarenakan DSI itu membawa Islam, mempengaruhi pikiran kita dengan kata menghindari riba supaya hidupnya berkah, barokah, masuk surga. Tidak sampai masuk surga, tapi mempengaruhi kita supaya kita itu berislam secara kafah, ekonomi secara kafah, berinvestasi yang halal, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, menghindari yang riba, tidak pakai konvensional, sehingga hidup kita berkah. Tapi mereka sudah menyalahgunakan istilah Islam. DSI sudah menyalahgunakan kata syariah. Kita terpengaruh dengan kata syariah. Kita terpengaruh dengan kata-kata anti riba. Yang menyebabkan, yang membuat saya memilih investasi, milih syariah dengan alasan memang saya sebagai seorang Islam, kita semua sebagai seorang Islam, itu kan kita pingin kalau kita bisnis, kalau kita ingin mengembangkan perusahaan, maka perusahaan yang sesama orang Islam. Perusahaan yang sama orang Islam yang mana nanti dari keuntungan itu balik lagi ke umat Islam. Balik lagi jadi zakat. Zakatnya kembali ke fakir miskin, ke orang Islam lagi. Itu pikiran saya, itu pikiran kita semua ya. Nah, dikarenakan dana syariah Indonesia itu mengatasnamakan Islam, maka kita membuka suara dengan ormas-ormas Islam. Kita buka suara dengan Muhammadiyah. Kita buka suara membuka dialog dengan Nahdlatul Ulama. Kita membuka dialog dengan MUI. Kita minta kepada mereka untuk sama-sama menekan DSI untuk mengembalikan dana kita, karena mereka sudah menggunakan nama-nama Islam, menggunakan istilah-istilah Islam untuk mempengaruhi kita para lender agar mau berinvestasi ke DSI. Jadi demikian kawan-kawan yang bisa kita lakukan. Itu tadi kawan-kawan yang bisa kita perjuangkan. Jadi kita semua bersama-sama. No viral, no justice. Tidak viral, tidak ada keadilan. Semuanya berjuang. Semuanya berjuang kawan-kawan. Salam. Salam sesama para lender dana syariah Indonesia. Semoga dana kita cepat balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.